The purity of exopolysaccharide characterized by high the glucose level on exopolysaccharide because the exopolysaccharide arrangement a monosaccharide sugar polymer. Next is result from test exopolysaccharide protein levels. The purity of exopolysaccharide have the lowest protein level on exopolysaccharide. Next is result from exopolysaccharide functional group analyzed using Fourier transform infrared. The exopolysaccharide product Bewicella confusa proved the characterized by the presence of an alpha glycosidic bond obtained at wavelength 514 nanometer. And the last is data analysis. From the data obtained, they have significant difference between one concentration and other. Next is conclusion. I have two points for my conclusion. The first point is the high antibacterial activity was obtained from inhibition zone grown on Salmonella typhi pathogenic bacteria 5.515 millimeter at concentration 5 milligrams slash milliliter, and the lowest inhibition zone 1.91 millimeter with a concentration 0.3125. And the second conclusion is the characteristic obtained from the research of exopolysaccharide Bewicella confusa has a yield 19.546 grams slash liter with a total glucose 1994.6% and total protein 0.812%. Okay, thank you for my presentation. If you know. Islamnya nggak ditaruh di situ? Nggak ada. Nggak ada. Nah. Baik. Untuk berikutnya saya persilakan Pak Muglis memberikan pertanyaan maupun saran yang murah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Oke, Abu Raihan Naksabandi, ya. Ini ada hubungannya dengan tarekat Naksabandi. Iya. Ya. Tapi enggak ikut. Oke, topiknya menarik. Nah, sains ya digunakan sebagai tool, alat untuk memahami kehendak Allah di alam. Kan gitu ya. Nah, dalam rangka itu berarti kan kita ini melakukan penelitian ini dalam rangka memahami kehendak Allah dan memahami alam sebagaimana yang seharusnya. Oke, menariknya di sini. Ini kan penelitian ada hubungannya dengan antibakteri ya. Langsung ke, coba ditampilkan slide yang pertama, pendahuluan. Itu kan mengutip ayat ya. Coba mengutip ayat. Nah, jadi sisipkan gitu Pak Muglis. ya, hasilnya itu. Nah, di sini karena tugas kita Win, ini laptopnya sama ya sama yang kemarin ya. Itu jam ya kamu. Oke. Jadi sebenarnya bab 1 itu ada ayatnya. Nah, fungsi ayat di sini apa? Perannya apa? Langsung jawabnya. Ya, Mas. Fungsi ayat di sini yaitu untuk menjelaskan bahwasannya ada beberapa makhluk yang diciptakan, dia itu bisa berjalan dengan perutnya, dan ada yang berjalan dengan 2 kakinya, dan ada sebagian dengan 4 kakinya. Jadi di sini Allah menunjukkan bahwasannya kekuasaannya itu bukan hanya tampak pada ciptaan yang bisa dilihat dengan kasat mata, tetapi
Allah menunjukkan kekuasaannya itu melalui bakteri yang tidak dapat kita lihat secara kasat mata, harus menggunakan alat bantu, dan bakteri tersebut dapat hidup meski tidak memiliki kaki untuk berjalan gitu. Oke. Nah, dari ayat ini coba bisa nggak dijadikan sebagai basic filosofi atau motif awal melakukan penelitian ini? Oke, Pak, bisa, Pak. Karena di sini di ayat pertama itu sudah dijelaskan, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Jadi bakteri ini tercipta dari air yang diturunkan ke bumi, terus ditumbuhkannya tumbuhan, dan tumbuhan itu memiliki buah, dan buah itu memiliki bakteri baik yang terdapat di dalamnya. Oke, jadi di samping fakta sains seperti itu, kita menggunakan fakta lain ya, atau literasi lain untuk memahami hakikat penciptaan apa ini? Bakteri ya? Bakteri. Oke, misinya apa sebenarnya dari penelitian ini? Misinya atau manfaatnya lah, kalau bahasa redaksi di skripsi ini kan manfaat dari penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini dapat kita gunakan sebagai antibakteri. Antibakteri itu bisa digunakan sebagai obat untuk menanggulangi adanya sebuah penyakit itu. Oke, jadi kalimat itu diperkuat nanti di bab 2 dan temuannya di bab 4. Jadi misinya adalah inline dengan tugas kita sebagai khalifah, yaitu memecahkan masalah. Jadi itu nanti ditulis di bab 4 juga. Oke, kemudian bab 2. Bab 2 sebenarnya berisi tentang apa ini? Berisikan tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Nah, kira-kira ngambil dari literasi apa di penelitian ini? Ngambil dari, lupa saya tentu. Ini perumpamaan ya, Pak. Okay. Jadi Allah menciptakan makhluk yang kecil, tapi di sini berupa nyamuk. Kalau kita telaah lebih atau kita kaji lebih dalam lagi, kita dapat menemukan makhluk yang lebih kecil daripada nyamuk tersebut, yaitu berupa bakteri ini. Oke, kalau kata kuncinya hanya perumpamaan, inna wa la yastahyi, bisa nggak itu dijadikan sebagai landasan atau pedoman kita melakukan riset ini? Nyambung nggak? Nyambung, Pak. Karena kan kita melakukan penelitian itu pertama kan adanya masalah. Okay. Nah, kita dapat meneliti makhluk yang, umpamanya kita bisa meneliti makhluk yang tampak gitu, Pak. Jadi dengan adanya ayat ini kita dikasih pedoman atau petunjuk bahwasanya perumpamaan berupa nyamuk itu tidak semestinya nyamuk itu merupakan makhluk paling terkecil yang diciptakan. Oke. Kenapa nggak memakai ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila? Itu kan, jadi Allah menciptakan yang kecil itu ternyata tidak sia-sia, ada manfaatnya. Jadi maksudnya di bab 2 ini adalah basic filosofi atau basic nilai-nilainya diambilkan dari ayat-ayat yang termaktub di dalam Al-Quran. Nah, pemahaman kita mengenai ayat ini adalah bagaimana fungsi dari bakteri ya digunakan untuk memenuhi apa? Untuk memenuhi keberlangsungan alam. Jadi mekanisme alam itu luar biasa. Jadi di sini sebenarnya bagus untuk dikasih prinsip sains Islamnya. Prinsip sains Islamnya. Kita memahami fakta di balik sains. Jadi beyond sainsnya ya. Allah kok menciptakan ini dan itu. Nah, prinsip alamnya ini apa? Ada keseimbangan. Jadi bakteri ini dia punya peran apa? Nah, itu carikan dalil, carikan sumber nilai dari Al-Qur'an. Sehingga nanti oh ternyata gitu loh, mekanisme alam itu seperti ini. Pemahamannya lebih holistik lagi.
dari ini. Jadi nanti ditambahi ayat-ayat berkaitan dengan mekanisme alam. Ada bakteri, ada apa, mulai dari hewan besar sampai cacing sampai yang terkecil itu ternyata mereka punya peran masing-masing yang holistik dan untuk keberlangsungan alam. Jadi kita ingin memahami alam sebagaimana yang seharusnya melalui penelitian ini. Oke, jadi nanti ditambahi ayat-ayat yang menjadikan landasan kita untuk memahami alam secara utuh. Alam itu seimbang, alam itu harmoni, alam itu ada keberlangsungannya. Itu. Nah, persepsi sainsnya ini kan ini belum selesai nih. Ini nanti direvisi di apa? Yang mau dijelaskan di sini apa? Persepsi sains Islam tentang eksopolisakarida. Nggih. Itu apa? Jadi ayatnya nggak cuma ini. Jadi mekanisme alam menurut Islam itu seperti apa? Cari ayat-ayat tentang hewan. Ini termasuk dunia hewan kah? Nggih, Pak. Nah, cari ayat-ayat, kumpulkan ayat-ayat hewan secara tematik, tafsirnya nanti mudah. Tafsir tematik. Jadi nanti dikumpulin sehingga kita bisa memahami secara utuh sebenarnya bakteri itu tugasnya apa, kehendak Allah seperti apa mengenai bakteri. Ya, jadi tidak cuma ini, nanti ditambah lagi ya. Nah, karena di bab 2 itu berfungsi sebagai sumber nilai kita untuk melakukan riset, termasuk ayat tentang ulul albab. Ya, ulul albab, bagian dari upaya kita melakukan riset. Kemudian bab 4, langsung saya ke bab 4. Sebenarnya presentasinya ini bagus kalau kita setelah fakta sainsnya kita sodorkan, ada perspektif yang lebih holistik beyond sainsnya ya, di balik sainsnya itu mengenai fenomena, kalau kita ngomong fenomena makhluk hidup yang terkecil misalkan ya. Nah, di bab 4 ini pembahasan hasil penelitian, tapi perspektif Islam. Coba diceritakan, hasilnya apa? Hasilnya seperti yang saya itu kan yang sebelumnya, yaitu eksopolisakarida ini terkandung dalam bakteri, yang mana bakteri itu diisolasi dari buah, yang mana buah itu tumbuh dari air yang diturunkan yang merupakan berkah dari Tuhan gitu. Oke, padukan di dalam bab 4 ini, pertama problemnya apa, kemudian tujuan atau orientasi penelitian ini apa, dan prinsip pengembangan sains menurut Islam. Jadi ini yang penting ya, prinsip pengembangan sains menurut Islam. Sains kan ilmu pengetahuan. Nalar sains itu nanti dikembangkan atau dilanjutkan lagi dengan nalar-nalar spiritual. Jadi keberadaan fenomena sainsnya nanti apa ini? Jadi nanti kita bisa mengambil hikmah di balik adanya fenomena ini, fenomena sainsnya ya. Jadi sains itu nanti yang menurut saya menjadi poin penting ya di dalam penelitian ini, sains itu ternyata bisa bertauhid. Satu. Yang kedua, berakhlak. Jadi kita bisa bertauhid dan berakhlak melalui sains. Tauhidnya apa? Tadi ciptaan. Kenapa ada bakteri? Ternyata tugasnya apa? Tugasnya apa? Terus begitu kemudian berakhlak. Kira-kira kita harus memperlakukan apa selain dari penelitian ini? Berakhlaknya seperti apa mengenai alam ini? Bisa dijelaskan? Kita patut mensyukuri bahwasannya segala sesuatu yang diciptakan itu memiliki manfaat, terlebih dari buah tersebut, buah kelengkeng ini, yang memiliki kandungan yang dapat membantu mencegah adanya bakteri patogen di tubuh gitu. Oke, jadi itu bisa dimasukkan bertauhid melalui sains. Jadi pengembangan teknologinya nanti teknologi dikembangkan dengan sebenarnya itu untuk rasa syukur kita,
masuk di situ. Nah, untuk akhlaknya bagaimana? Ini kan dari buah kelengkeng. Nggih. Kelengkeng. Nggih, Pak. Itu musim mangga ya. Saya bilang apa tadi? Kelengkeng. Tengkleng. Terus anu ya anu. Oke, jadi berakhlak itu sarapan ketoro sampean iki. kok tahu, Bu? Oleng Rosan. Jadi berakhlak itu kita memperlakukan alam ini, bakteri ini seperti apa, kemudian menghargai kelengkengnya. Nah, ini benar ya, kelengkeng itu seperti apa. Itu loh. Jadi sains ini sebagai alat untuk memahami kehendak Allah di alam. Jadi bisa bertauhid dan bisa berakhlak melalui sains. Jadi kita mengambil hikmah di balik temuan ini. Oke ya, poinnya adalah mengambil hikmah. Dan ini belum sampai ke arah sana. Jadi ini tadi hasil penelitiannya, hasil sainsnya, kita tidak merusak fakta sainsnya ya, tidak berupaya untuk merusak nalar sainsnya karena itu standarnya standar sains, tapi dilanjutkan lagi ada subjudul tersendiri mengenai pemahaman kita dari hasil penelitian ini perspektif sains. Akhirnya apa? Mengambil hikmah di balik adanya itu. Jadi makosid syariahnya dapat. Ya. Oke, itu aja masukan dari saya. Ini sudah saya coret-coret termasuk salah tulisnya. Jadi saya tidak mengoreksi teknis ya. Nanti dilihat di sini aja. Terima kasih. Saya kembalikan lagi. Ini dan saya kira bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.